Menjamin jamin ya Pak ya? bahwa Oke. di lembaga itu ya tingkat moralitas, tingkat integritas ya para pengikut atau para jemaatnya akan menjadi lebih baik. Ya berarti ada sesuatu Iya. yang missing. Bahkan kita harus akui, sulit disangkal juga, ada beberapa kasus di mana lembaga-lembaga keagamaan tertentu ya Iya. termasuk pemimpinnya terjerat ikut ya di dalam jeratan masalah ini. Hai sahabat Iksa, selamat datang di Iksa Podcast hari ini. Selamat datang kembali, and we are grateful to have you here today with us. Hari ini kita bersama dengan steering committee dan pendiri dari Iksa juga. Hari ini saya bersama dengan Pak Handoko Ngadiman, ketua dari Iksa, Pak Manish Kitwani adalah bendahara, dan juga Pak Tony Budijaya, pengawas dari Iksa. Selamat datang Pak Handoko, Pak Thank Manish, you. Pak Tony. Kita Thank santai you. aja ya. Hari ini Yeah. kita lebih mau tahu nih, kenapa sih kok bisa ada Iksa hari ini di sini? Kenapa ini penting Iksa, dan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dari Iksa buat sahabat-sahabat Iksa, buat lembaga Kristiani di Indonesia. Nah, yang saya mau tanya mungkin sebelum kita mulai bisa perkenalan dikit mengenai Pak Tony dan nanti Pak Manish. Pak Tony silakan memperkenalkan. Saya Tony Budijaya, profesi saya sebagai arbiter, sebagai mediator. Setelah 27 tahun saya berkecimpung di praktek hukum. Silakan Pak Manish. Saya Manish Gidwani. Saya adalah accountant, chartered accountant from UK, and now based in Indonesia. I'm also in education. I run an education institution in Indonesia which focuses on chartered accountancy di Indonesia. So ini adalah suatu extension bahwa professional accountants harus ada di segala aspek, jangan cuma di corporate ya, so also in non-profit sectors. Keren banget Pak Manish. Dan semoga sudah tidak asing ya dengan Pak Handoko Ngadiman di sini yang udah 20 tahun lebih di dunia kewirausahaan sosial dan juga di non-profit. Nah, hari ini saya mau tanya nih, sebagai The Three Musketeers yang menjalankan Iksa pertama begitu ya, kali. Iya. Three Musketeers sebagai steering committee ya kita panggilnya. Yes. Kenapa mempunyai hati atau merasa ini adalah tanggung jawab dari bapak-bapak nih untuk memulai Iksa? Yang mulai Pak Tony dulu karena Silakan. beliau yang menghubung kita. Saya dulu ya. Ya, oke, satu kehormatan, sukacita juga ya kalau saya bisa menjelaskan latar belakang dari The Three Musketeers. Yes. Kami sebut diri kami sebagai gugus tugas sebenarnya, Satgas, Satuan Gugus Tugas. Gugus tugas ya. Iya. Gugus tugas ya. Saya pikir ceritanya mulai dari kepedulian kami akan kondisi bangsa ini, ya, secara khusus itu keprihatinan kita terhadap tingkat kepercayaan ya masyarakat terhadap gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristiani. Kami merasa ada satu rasa rasa sedih, rasa duka cita dari Tuhan sendiri gitu ya melihat apa yang sedang terjadi. Ya, baik saya pribadi maupun saya percaya teman-teman saya di sini Pak Handoko, Pak Manish juga punya sharing the same feeling bahwa ada sesuatu yang harus kita perbuat. Dan kepedihan itu saya pikir bermuara karena gereja-gereja seperti halnya banyak lembaga keagamaan lainnya ya, itu sering menjadi gunjingan masyarakat. Ya, apa sih sebenarnya andil atau peran serta mereka di dalam pembangunan bangsa ya. Jadi instead of mereka dilihat sebagai pihak yang memberikan kontribusi yang positif, kalau kami panggilan kita sebagai orang percaya kan untuk menjadi terang dan garam. Namun seringkali ada pandangan-pandangan yang justru mempertanyakan seperti apa. Nah, kita juga bisa melihat, karena saya praktisi hukum, saya melihat dari sisi hukum ada keprihatinan yang mendalam terkait dengan masalah kecurangan atau ketidakjujuran. Ya, masalah fraud kalau dalam sekali ya Pak ya. Dalam berbagai bentuknya lah. Bentuk korupsi, bentuk penipuan, penggelapan, penyembunyian, kong kali kong, whatever namanya, itu hal-hal yang gelap banyak ya, Pak, sekali terjadi. Dan di sini yang dipertanyakan adalah apa andil atau peran serta kita orang-orang percaya. Ya. Dan kalau saya pribadi memang melihat ada sesuatu yang menarik nih untuk dikaji, ya, karena dari sisi ketaatan, ya,
kesetiaan dalam kita beribadah ternyata nggak menjamin. Ya, Nggak menjamin ya Pak ya. Bahwa Oke. di lembaga itu ya tingkat moralitas, tingkat integritas ya para pengikut atau para jemaatnya akan menjadi lebih baik. Ya berarti ada sesuatu Iya. yang missing. Bahkan kita harus akui sulit disangkal juga ada beberapa kasus di mana lembaga-lembaga keagamaan tertentu ya termasuk pemimpinnya terjerat ikut ya di dalam jeratan masalah ini. Walaupun awalnya tidak mau, Pak ya. Iya, jadi oke. seharusnya memang peranan lembaga-lembaga keagamaan secara khusus harusnya kan bisa mengedukasi, ya bahkan harusnya bisa mendeteksi kalau ada gejala-gejala indikasi ke arah sana dan diharapkan bisa mencegah, ya malah bukan sebaliknya justru ikut terperosok, ya entah sadar atau nggak sadar. Jadi itu dari sisi saya pikir kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan gitu ya, pembangunan kesadaran akan tanggung jawab setiap warga negara, ya, dan bahkan secara khusus lembaga-lembaga keagamaan, termasuk di sini lembaga-lembaga pelayanan Kristiani itu diperlukan juga. Jadi mereka itu harus bisa memberikan kontribusi yang positif. Dan kemudian saya dapat kehormatan, saya kenal cukup lama dengan Pak Handoko, ya lama sekali Pak ya, udah Mas tahun Bro ya. Handoko. Iya, masih lama sekali. Dan saya senang ternyata kami share this concern, ya, terutama terkait dengan apa yang kita bisa perbuat. Ya, saya ngelihat Pak Handoko dan kemudian Pak Manis, ini seperti ada apa ya campur tangan Tuhan juga untuk mempertemukan kami. Kami lihat setiap kami itu punya pengalaman yang beda-beda di bidang masing-masing. Saya di bidang hukum, ya Pak Manis misalnya di bidang akuntansi, keuangan, ya. Pak Handoko di bidang manajemen keorganisasian, termasuk di NGO-NGO. Saya pikir ini kombinasi yang menarik. Dan saya bersyukur ya kami semua punya satu panggilan yang sama. Jadi saya melihat sampai sekarang saya bangga sekali tim ini solid sekali ya, orang-orang yang benar-benar mempunyai hati, mempunyai komitmen, personal komitmen yang untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian kami membentuk namanya gugus tugas ya atau steering committee. Cukup lama ya Pak ya kita berapa lama Pak waktu itu? Berapa lama ya? Berbulan-bulan. We had hours of meetings, almost weekly meetings. Setiap minggu. Tapi kalau nggak salah tuh pas di COVID ya. Iya, jadi kami bertemu secara cukup intensif sekian bulan, setengah tahun ada ya mungkin ya Pak. Tapi virtual. Iya, secara virtual ya. Tapi kami connect juga secara kerohanian, kita juga selalu buka dan kita tutup juga dalam doa, kita juga bawa pergumulan kita. Nah, fungsi dari steering committee atau gugus tugas ini untuk merumuskan visi misinya, ya kita merumuskan program-program utama atau program-program awal dari organisasi ini dan yang lebih penting lagi adalah menyiapkan, ya meneliti dan menyiapkan, mengusulkan format organisasi apa yang terbaik. Itu yang kami lakukan dan doakan selama sekian lama, ya dan memang pada akhirnya begitu konsep atau blueprint ini rampung, ya kami bertiga juga terpanggil secara bersama-sama kita untuk mengundang rekan-rekan tokoh-tokoh yang kami pandang punya kepedulian yang sama untuk bergabung bersama-sama dan lahirlah IKSA. Singkat itu. Thank you for sharing Pak Tony. Jadi dari yang saya bisa dengar dari Pak Tony ini ada hati untuk bangsa dan juga ada semacam holy discontent ya begitu Pak Tony. Sekarang saya mau nanya dengan Pak Manis sebagai salah satu dari steering committee-nya Pak. Kenapa berani bilang yes kepada Pak Tony untuk menghadirkan IKSA? Actually, saya attend satu event dari Global Trust Partners. You know, and I was invited as a guest di acara Keren itu. banget, Pak. Iya, and saya tidak kenal dengan Pak Handoko, like mereka Mas Bro. Saya baru menjadi Mas Bro-nya mereka. Gak lama juga kan Pak, tapi ya. So I didn't know them. And saya tidak ada di dunia non-profit. You know, I've been an auditor, I've been in education, I deal with universities, you know, so I do not know this world gitu. So saya diundang, and when ketika Pastor Gary Hawk from GTP, Global Trust Partner. Yes, as a Global Trust Partners, he put a challenge to the floor that siapa yang mau set up peer accountability group. Kayak IKSA ya? Like ada sekarang we didn't know it, we are going to call it IKSA ya Pak ya. So he said, who's going to set up? And I was told from the person who invited me to raise your hand.
You know, so I said, what am I Ada yang raising my digelitik hands? gitu, Pak, terus naik gitu. Pak, naikin. So I said, nobody is raising hand, Pak. Why am I asking to us to raise hand? You know, and he said, do you agree with this mission? I said, I like the word stewardship because itu yang menjadi highlight from Global Trust Penata Partners. layan ya. Penata layangan. Penata Yeah. Yeah, that's a very good word. Penata layangan. Yeah. Stewardship, karena that is very close to my heart. Yeah. Because as an auditor, saya lakukan stewardship responsibility. Oke. Of the directors kepada shareholders. Yeah. And in this case, the shareholder is God Himself. You know, so I said actually everything we have is owned by God. Yeah. You know, our money, our time, our life, our body is all adalah we are a steward. You know, so Yeah. I like this idea of penata layangan. You know, so that's what we do daily. You know, Yeah. I said so. If God already has a standard untuk stewardship, Yeah. you know, and corporate world has the standards of stewardship, good corporate governance, you know, why don't we do this in the non-profit sector? So it was just a wild thought in my head, Yeah. and somebody asked me to raise hand, so I said, okay, Pak, I'll raise hand, and I do not know how it's going to start. Tapi So it bukan was- dijorakin, Pak ya? Yeah. Itu mau kita pastiin ya, permisa ya, biar nggak ada pemaksaan, Iya, nggak iya. ada coercion atau apa, dengan hati yang tergerak sendiri. Inside out. gitu Inside ya. out. Inside So when I raised hand, everybody clapped hand, and I told them, "Oh, am I getting into trouble?" Yeah. So they said, "No, don't worry. God will connect you to people." So I was told we got connected to Pak Tony and Pak Handoko. Ada Pak Surya juga Pak waktu itu Surya ya. connected Iya. to Kita us, you berempat. know, and here we were on calls discussing apa yang akan jadi namanya, why are we doing this? So kita sering encourage each other Ya, in saling setting menguatkan this ya. up, you know, that we need it. And I think on all this conversation, saya rasakan terus bahwa God was with us in Amen. setting this up. Yeah. Karena we really were very reluctant. If you ask me honestly, we were reluctant. We do not know should we do this, are we making a wrong move or not. Tapi Iya. here we are. Keren Pak Manish. Thank you Pak Manish for sharing. Pak Handoko, kenapa mau menjadi salah satu dari keempat orang atau dari 3 Musketeers yang hadir hari ini mau bilang yes kepada Ya, Iksan? saya pribadi tidak berani bilang 3 Musketeers. Dalamnya mau mulai. We are not hero. Kita nggak hero. Kita ini komunitas ya, Bapak iya. Ibu. Jadi kita We are nggak stewards, membilang Pak. bahwa Iya. ini adalah kita yang benar atau kita yang Iya. menghakimi di Indonesia. Enggak, kita ini komunitas. Iya. Kita cuma mau melihat lembaga Kristiani di Indonesia itu lebih terpercaya, kita bisa bekerja bareng dan mempunyai dampak yang transformasional dan berkelanjutan. Silakan Pak Handoko. Jadi sebenarnya saya sebenarnya sudah dulu pernah terlibat di dalam komunitas untuk penata layanan dan akuntabilitas. Pernah ya Pak ya? Ya, Oke. dan saya melihat sangat diperlukan. Nah, dengan bertemu dengan para gembala, pendeta, dan juga NGO, ya ada 700 lebih ya waktu itu ketemu. Dan bukan Jakarta, seluruh Indonesia. Seluruh Pergi. Indonesia, 700 ke- gede ya Pak ya? Ya, jadi dalam ngobrol gitu ya, saya percaya kita semua punya niat baik. Kita punya tujuan baik waktu kita memulai sesuatu. Yang persoalan adalah satu ignorance, ketidaktahuan. Tadi Pak Manis bilang, kita masuk ke dalam apa ini? Kita nggak tahu apa yang dibutuhkan untuk membuat satu rumah, kalau kita bicara sebagai entitas, pelayanan dan gereja dan lain, satu rumah yang punya dasar yang kokoh. Nah, menurut saya dasar yang kokoh itu adalah penata layanan, yang kedua adalah akuntabilitas. Nah, ini persoalan karena kalau ketidaktahuan, dan kedua, kita harus paham. Kita harus memahami bahwa di daerah-daerah sumber daya manusia itu sangat terbatas. Jadi bukan hanya bahwa ketidaktahuan, tetapi sumber daya manusia. Nah, tadi Pak Tony menyampaikan tentang tentang kemungkinan terjadi fraud apapun namanya, dan memang konteks Indonesia di dalam environment seperti itu. Tetapi yang kedua saya ingin katakan, saya lebih concern kalau saya lihat angle ya, saya tambahkan Pak Tony ya. Silakan, Pak. Selain itu, dua angle utama, yaitu yang pertama itu bicara tentang bagaimana pelayanan-pelayanan Kristen dan gereja itu bisa berdampak. Berdampak secara maksimal. Di podcast yang sebelumnya, Bu Veronica Kolondam bicara tentang dampak yang output, outcome dan impact. Ya. Jadi bagaimana mempunyai dampak yang mendalam, dan yang kedua itu berkelanjutan. Kalau kita lihat NGO besar di dunia kayak World Vision, Compassion, Habitat for Humanity,
itu dimulai dengan holy discontent tadi sudah dibilang. Tetapi bagaimana bisa berdampak kemudian berkelanjutan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi bukan puluhan tahun, tapi juga lebih selama misalnya ada orang miskin di dunia ini, selama ada anak-anak tidak dapat pendidikan dan lain, itu yang dibutuhkan. Nah, saya percaya bahwa lembaga-lembaga Kristen Indonesia termasuk gereja di mana mereka berada itu kekuatan gitu loh. Tetapi dibutuhkan apa? Agar bisa berdampak dan juga dampak itu bisa berkelanjutan. Dan inilah butuh penata layanan, butuh akuntabilitas. Itulah IKSA berdiri karena itu. Keren sekali. Tadi Pak Manish ada sempat bilang juga sebenarnya awal-awal nih sempat reluctant gitu ya Pak. Jadi ada yang banyak orang mungkin yang pernah bilang, nih gila nih mau mulai IKSA, lu ngapain mau mulai IKSA gitu, nggak mungkin bisa gitu kan ya. Ini soalnya hal yang sensitif di Indonesia gitu dan mungkin orang belum siap untuk keterbukaan tersebut. Kenapa gitu jadinya merasa bahwa walaupun banyak orang yang bilang nggak mungkin berhasil, tetap mau melakukan, tetap mau melanjutkan IKSA. Yeah, I like that idea karena conviction untuk stewardship-nya was very strong. Yeah, I think gerakan from Tuhan that it is so important ya untuk melakukan gerakan ya. So this is a movement ya. So I think ketika kita bicara movement pasti ada reluctance, pasti ada resistance, But ketika ada reluctance and resistance, when you face challenges untuk melakukan sesuatu, I think that means we are doing the right thing. Kalau you lakukan everything is nyaman-nyaman, semua everything is okay, that means you are doing everybody comfort zone. Semua orang udah melakukan hal ini. So that's gitu why God said the doors are yang perlu we didobrak take the narrow gitu. doors. The narrow doors. Don't take the broad doors. So this is the narrow door that God wants us to take. Pasti ada challenges and resistance. That means this is what we want. We know that we are going to be criticized, we are going to be challenged karena tidak ada regulation. In Indonesia requires, for example, churches to make any reporting. They are not required to do so. Belum ya? Yeah, they are not required to do so. There is no regulation. So, but do we want to follow legal regulation? Are we a citizen of only the country we are in, the Indonesia? Atau kita mau set lebih tinggi gitu? Kingdom standard. That's because karena we are Christians, kita akan follow the standard set by God. And that is God's standard is higher. So I always say, hey, you already have global international standards, International Financial Reporting Standards, IFRS. From ISB, International Accounting Standards Board. But we should follow reporting standards, which is God's standards. Beyond that, Beyond that, Jadi that's where we talk about ethics. Kalau legal itu kan is legal. What I understand, Pak Tony, is more about minimum compliance of what is required by the society. But ethics is beyond legal. Stewardship is beyond legal. Is beyond accounting. So that was the drive. Itu yang membuat kita berani untuk taking this step yang dibilang Naomi gila ya. Gila, so betul. We decided to be gila. Tapi gila itu berarti kita berani untuk melakukan hal sesuatu ya Pak. Pak Tony, ada pesan terakhir mungkin untuk sahabat IKSA. Saya tadi pengen respon sebentar. Saya pikir setiap kita punya calling untuk itu ya. Saya pikir setiap orang percaya, apalagi yang sudah cukup mature, cukup dewasa dalam iman, tahu apa panggilan Tuhan buat setiap hidup kita ya. Jadi calling itu saya pikir salah satu yang ngedrive setiap kami di sini. Nah, tapi saya juga percaya kenapa kami berniat maju karena udah punya success stories-nya. Ya. Jadi yang dilakukan IKSA sekarang ini sebenarnya kita mengadopsi, kita tanda kutip meniru, mengikuti ya model-model yang sudah dikerjakan di tempat-tempat lain. Ada 12 negara ya sahabat IKSA sekarang yang seperti IKSA ini. Iya, tadi disebutkan peer accountability group itu sebenarnya konsep yang keren banget ya. Apa itu? Kelompok akuntabilitas sebaya atau sesama rekanan. Nah, jadi pada waktu steering committee atau gugus tugas itu berembuk, kami dapat dukungan, ya, dapat mentorship sebenarnya. Kalau bagi saya mentorship ya dari tadi GTP kan sebutkan Global Trust Partners GTP. Ya. Itu adalah international arm-nya IKSA ya, sahabat IKSA. Iya, Global Trust Partners tadi pimpinannya Pak Dr. Gary Hock sendiri sempat datang, ya, spend time with us, jelasin, dan kita juga dapat opportunity untuk buat perbandingan ke negara-negara kayak Australia, ke Filipina. Kami lihat itu berhasil, ya mereka bisa berdampak. Dan mereka sendiri sebelum GTP berdiri,
ya, Dr. Gary Hawkes sendiri Ya. adalah pejabat atau salah satu pimpinan penting dari organisasi yang sampai sekarang sangat dihormati di Amerika, namanya ECFA, ECFA, yes. ya, Evangelical Council for Council Financial for Financial Accountability. Accountability, Ya. ya, tahun 79 kalau nggak salah 70-an, ya. ya, Didirikan oleh Pak Billy Graham. Billy Graham Graham. dan lain-lain. Kita belum Mereka- lahir Pak Manish. Belum. Mereka terbukti berhasil memberikan dampak, Ya, ya, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan bahkan mendapatkan endorsement dari pemerintah, Ya. ya, jadi benar-benar menjadi rekan strategis dari pemerintah dan bisa mengangkat derajat, ya, tingkat kepercayaan gereja-gereja lembaga Kristiani karena Ya. mereka set the standard yang menjadi lembaga Kristiani. Ya. Nah, kami percaya IKSA Ya. desain kami adalah ke sana. Ini udah proven, jadi kalau tadi calling sudah ada, tinggal ditambah success stories ini, kami percaya. Ya. Ya, jadi ketika calling ini bagi kita passion, kemudian ketemu dengan inspiration, suatu Ya. yang sudah terbukti, Mantap. nah ini menjadi obsession buat kami semua. Obsession. Ini akan berhasil. keren. Thank you banget Pak Tony. Terima kasih sahabat IKSA sudah tune in kepada IKSA Podcast hari ini. Perlu di-note bahwa sekali lagi IKSA ini kita bukan yang mau menghakimi atau yang membilang kita adalah yang paling benar, tapi kita di sini adalah sebuah komunitas yang ingin meningkatkan kepercayaan bersama. So we're advancing trust together with you. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di IKSA punya channel hari ini dan atau episode-episode selanjutnya. Terima kasih sahabat IKSA, sampai jumpa di episode selanjutnya.